Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak yang telah Allah limpahkan kepada kita. Karunia, rezeki, kenikmatan semua telah kita rasakan. Akan tetapi rasa syukur kita yang mungkin perlu untuk kita tingkatkan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau lama salat malamnya sampai bengkak kakinya, sehingga Aisyah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa masa lalumu dan dosa-dosa yang akan datang?" Betul, kata Rasulullah. Lalu kenapa sampai bengkak kaki ketika salat malam? Maka jawaban Nabi Muhammad SAW adalah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata bengkak kaki Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukur beliau dengan memperlama salat malamnya. Bukan bengkak kakinya, akan tetapi lamanya beliau berdiri pada waktu malam. Jadi kalau kaki-kaki ini masih mudah untuk kita langkahkan ke tempat yang Allah ridhai, kalau kaki-kaki ini masih letih untuk melakukan banyak kebaikan, maka kita mesti bersyukur. Mudah-mudahan itu juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita law 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya aku tahu malam tertentu itu adalah Lailatul Qadar, apa yang mesti aku ucapkan pada malam tersebut? Pertanyaan yang menunjukkan kualitas diri seseorang. Pertanyaan yang menunjukkan kualitas Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau ingin mendapatkan yang terbaik dari kebaikan yang ada di depan mata. 10 akhir Ramadan bukan sesuatu yang biasa. 10 akhir Ramadan tidak ada bandingannya dibandingkan dengan malam-malam sepanjang tahun. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang Bani Israel yang umurnya lebih 80 tahun, beribadah saja yang dilakukannya, sehingga kemudian para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin kami akan menyainginya, karena usia umat Nabi Muhammad SAW lebih pendek dibandingkan dari umat-umat terdahulu. Siapa kalau bapak ibu yang umur 83 tahun kafir? Ini banyak pak? Lain. Ya, kalau lain 83 tahun itu ibadah dari kecil sampai umur 83 tahun. Nah, itu kira pakai. Tapi ternyata Allah berikan peluang ketika akhir Ramadan 10 terakhir tersebut, entah di mana waktunya, Rasulullah SAW hanya menyuruh kita untuk mencarinya di bilangan ganjil, malam ganjil yang ada. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik, bukan sama. Artinya 83 tahun tersebut orang melakukan ibadah, namun ternyata siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar akan lebih baik daripada 83 tahun tersebut. Oleh karenanya Aisyah tidak menyia-nyiakannya. Jangan sampai kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan dunia dari semua sisi. Kok awak punya jabatan ingin naik? Kok awak punya bisnis ingin untung gadang taruh? Kalau kita punya pendapatan ingin selalu bertambah, kalau kita punya gaji selalu ingin naik, itu namanya kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan dunia. Tidak salah.
Tapi jangan sampai dalam kehidupan akhirat kita hanya ingin menjadi pecundang. Kok ka sholat dan di belakang-belakang sih, kok ka ibadah dan seketik dan di akhir-akhir sih. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di depan kita ada 10 terakhir. Walaupun tinggal beberapa malam lagi, jangan cepat angkat bendera putih. Masih bisa kita berupaya terbaik untuk sampai akhir Ramadan. Maka Aisyah bertanya, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar Rasulullah, apa yang mesti aku ucapkan? Karena beliau tidak ingin terlewat dari kemuliaan ini. Sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul islami khair, ayul islami afdal. Wahai Rasulullah, kalau ada amalan dalam Islam, mana yang terbaik, mana yang paling utama? Jadi pertanyaannya tentang yang terbaik. Bahkan kita juga dapatkan bagaimana orang-orang, bagaimana sahabat dahulunya, ketika mereka berada dalam kesusahan, kemiskinan, tapi tetap ingin berbuat baik. Sebagaimana hadis yang sampai kepada kita, sahabat-sahabat yang fakir kompak ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mereka mengadu, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya telah pulang dengan pahala yang berlimpah. Yang dijadikan catatan di sini Bapak Ibu, mereka bukan iri tentang banyaknya harta sahabat lain, tapi mereka mengadu kepada Rasul, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka dapat berinfak dari kelebihan harta mereka. Ini yang dikadukan oleh sahabat fakir, ya, bukan banyaknya harta sahabat lain, tapi kalau mereka bisa bersedekah, tunjukkan kepada kami amalan yang bisa menyaingi amalan mereka. Lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk baca tasbih 33 kali setelah selesai sholat, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya, 3 hari kemudian mereka mengadu lagi, ya Rasulullah, orang-orang kaya juga mendengar apa yang engkau berikan kepada kami, lalu mereka juga mengamalkan. Inilah namanya fastabiqul khairat Bapak Ibu. Yang kaya tidak mau kalah dari amalan yang miskin pun juga tidak mau kalah dari amalan orang kaya. Semua ingin menjadi pemenang. Maka Aisyah bertanya, untuk 10 terakhir, kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang mesti dibaca oleh Aisyah radhiyallahu anha? Padahal malam itu panjang. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mulai daripada waktu Isya sampai ke waktu subuh, panjang malam. Kalau kita ambil tengahnya saja panjang juga. Ya, kalau tengahnya jam 12:30 sampai ke jam 5, panjang waktunya 4,5 jam. Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hanya doa singkat. Kuli, katakanlah atau berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Sebagian orang menambahkan dengan karimun, tapi yang saya dapati di hadisnya afuun saja, maka saya cukup menerangkan tentang afuun. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang menambahnya, silakan. Kenapa? Karena maknanya tidak ada yang salah. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Sentral permintaan kita kepada Allah di akhir Ramadan ini adalah kemaafan daripada Allah. Kenapa bukan ampunan? Bedanya ghafurun dengan afuun Bapak Ibu. Kalau ghafurun Allah ampuni, tapi catatan kesalahan tersebut masih tetap ada. Allah telah ampuni, tapi catatannya masih ada dalam catatan amal. Tapi kalau afuun Allah ampuni, Allah maafkan, catatannya juga dihapus. Maka tentu kita berharap, Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Dan beginilah cara kita berdoa yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW, kalau kita berdoa, mintalah dengan nama di antara nama Allah yang baik. Asma'ullahil husna. Ya. Jadi kalau minta ilmu, ya alim, ya khabir. Kalau kita minta ampun, ya ghafur, ya ghafar, ya tawwab. Kalau kita minta rezeki, ya razak, ya razik, ya wahab. Itu artinya kita minta kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah yang baik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, suka akan kemaafan. Kalau Allah suka akan kemaafan, maka kita sebagai hambanya mesti menghiasi diri dengan kemaafan. Jangan sampai tak dendam. Ambo nak dendam Ustaz, tapi lamu tak aman. Ambo nak dendam Ustaz, tapi sampai mati tak dimaafannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau saya memberi analogi, dendam itu sama dengan sampah. Jadi kok lama makan lapak patanggo 3 hari yang lewat, aduh lapek bugi. Dek lama lapek pun, ya, dimasukkan ke saku. Mudah-mudahan setelah selesai tarawih, tua bisa makan lapek. Ternyata lupa. Baru tadi dirasuk-rasuk saku Sarawak itu aduh lapek gitu. Lain ke bau Sarawak atau apa itu? Lain ke bau lain ke kumuh. Maka begitu juga kalau dendam disimpan di dalam hati, maka dia akan mengotori hati. Dia akan membuat bau hati kita. Kalau hati telah kotor, maka yang ada biasanya penyakit SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kalau cek orang tua-tua dulu, bapak ibu, utunan mandakinya, tangan dengan sesak. Ya, kurang dapat rezekinya, ini orang pingsan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka inilah dampak daripada dendam yang disimpan dalam hati, atau apapun yang namanya penyakit hati. Oleh karenanya Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, jauh-jauhkanlah dendam dari kehidupan kita, terutama adik beradik. Bapak itu kecil Pak Ustaz di Minako dan Padang banyak terjadi Bapak Ibu hubungan adik beradik gara-gara pusako napi. Kok berang ibu kamu berang lah. Nak kaji itu nak sampaian. Bapak itu Pak Ustaz, kita perlu belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya seorang kerabat yang bernama Mistah, fakir. Nah, bisa kita lanjutkan? Bisa. Sayang, Mistah adalah sahabat kerabat dari Abu Bakar yang fakir. Apapun keperluan Mistah selalu dibantu oleh Abu Bakar. Tidak pernah Mistah minta tolong kecuali ditolong selalu oleh Abu Bakar. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi ketika terjadi fitnah keji kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Mistah termasuk yang menyebarluaskan fitnah keji tersebut. Kira-kira perasaan ayah ketika anak difitnah oleh orang lain, Pak. Ayah mana yang tidak akan marah ketika anaknya difitnah oleh orang lain? Maka itu berlaku juga kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar bersumpah nak bantu-bantu Mistah. Wajarkah Abu Bakar berbuat demikian? Sangat wajar. Manusiawi kan? Manusiawi, karena itu sesuai dengan konteks manusia. Namun Islam adalah agama mulia. Turunlah ayat surat An-Nur ayat 22. Dan tidaklah pantas bagi orang yang diberikan kelapangan rezeki untuk tidak memberi kepada fakir miskin orang berhijrah. Waliya'fu waliyasfahu, maka maafkanlah dan lapangkanlah dada untuk memberikan kemaafan. Abu Bakar disuruh untuk memaafkan, walaupun perintah ini kepada kita seluruhnya umat Islam, tapi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah kisah Abu Bakar. Apa penghujungnya
penghujungnya luar biasa Bapak Ibu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa kalian? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, kami ingin Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maka Abu Bakar bayar kafarat sumpahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka jangan sampai hubungan adik-beradik kita mudah sekali lepasnya. Walaupun kecil orang Minang cabiak-cabiak buayang, kini batangka bisuak babaya-baya, tapi prinsip orang beriman adalah dia tidak akan dendam kepada saudaranya, dia akan mudah memaafkan saudaranya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau awak batangka awak katui orang tua itu pasti orang tua saja. Awak adik-beradik batangka pasti orang tua saja. Sebagaimana orang tua sedih ketika hidupnya, maka ketika dia meninggal juga akan sedih melihat anaknya bertengkar satu sama lain hanya karena sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, waliyafu waliyasfahu, maka maafkanlah dan lapangkanlah dada untuk memberikan kemaafan. Sebab kenapa? Awak balik minta maaf, kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya di masyarakat orang minta maaf itu orang yang salah. Cuma kalau dua anak bertengkar di luar, Bapak Ibu suruh minta maaf. Tapi saya ada tidak salah gitu. Sebab kenapa? Yang biasa di tengah masyarakat yang minta maaf itu adalah orang yang salah, maka sama-sama gengsi minta maaf. Maka ini jangan dibawa dalam rumah tangga Bapak Ibu. Anda tidak boleh dibawa dalam rumah tangga Bapak. Jangan kalah Uduh saya tidak doa jadi mau dalam rumah tangga. Kalau kita sayang kepada seseorang, maka kita akan mudah mengalah untuk orang yang kita sayang. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan mudah mengalah untuk orang yang kita cinta. Apa-apa bawa lotek, karena apa-apa suku lotek. Ibu di rumah nampak dia anak nyok aja lotek tu, nuambiaknya boleh makan. Lain kalau tangkal apa-apa jual anak, masalah lotek jual anak. Ambo yakin dah. Ku adonan batang kayu lagi dulu lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tuhibbul afwa, Allah suka akan kemaafan. Maka mudahlah kita untuk memaafkan saudara. Apatah lagi saudara kandung, apatah lagi saudara seiman. Samu-samu kama sajiwa. Kadang-kadang beda-beda sakit pendapat wak balapang-lapang Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebab balapang-lapang kulapang berkiro-kiro wadinya. Ujungnya adalah fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka akan kemaafan, maka maafkanlah diriku. Kalau awak ingin agak banyak untuk awak sekeluarga, dua anak-anak di keluarga, fa'fu anna, maka maafkanlah kami ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ibu-ibu apa-apa tahu kalau menyuruh berhenti cukup batu, ada lalu orang mengalah Bapak Ibu. Gak usah dapatkan batu deh, batu selalu berhenti deh. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, meminta maaf kepada Bapak Ibu karena hari ini saya meminta izin kepada pengurus untuk membawa KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Sebab kenapa? Karena beberapa hari yang lalu di pertengahan Ramadan Israel kembali melakukan misinya. Ya, betul mereka jauh dari kita di sini. Mungkin ada yang sebagian mengatakan banyak dan susah dari keluar Ustaz, baru dan jauh lo bantu. Bu Pak, rezeki waktu banyak. Ya, kalau yang dari Pak bantu, nan jauh aku dua bantu, nak aku nak rezeki awak. Sebab kenapa? Karena dia justru akan membuka pintu rezeki. Maka saya minta izin kepada pengurus untuk membawa tim KNRP, dan alhamdulillah pengurus malah ya ini mungkin yang luar biasa. Biasanya pengurus menyuruhmu datang saja, tapi pengurus Masjid Al-Fadal, Pak Ustadz, 3 hari sebelum datang Pak Ustadz, agian ke kami amplop, ya kami sebaran kepada jemaah. Itu yang luar biasa Pak Ibu. Baru sekali itu udah respon pengurus semua itu. Jadi yang berharap
ya, Abu berdoa mudah-mudahan Allah berkahi selalu jemaah Masjid Al-Qabar, dan kemudian Allah juga kuatkan hubungan interaksi kita selalu, ukhuwah di antara kita dan juga keimanan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang Allah titipkan kepada kita. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan kita berharap dan berdoa selalu agar Allah berkahi apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau yang Allah titipkan harta, mudah-mudahan menjadi harta yang berkah. Kalau Allah titipkan ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah. Kalau Allah titipkan kekuatan, mudah-mudahan menjadi kekuatan yang berkah. Kalau Allah titipkan kecerdasan, mudah-mudahan juga penuh dengan keberkahan. Kalau Allah berikan kepada kita keluarga, mudah-mudahan keluarga yang penuh dengan keberkahan. Mungkin demikian saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.